Iya, pemirsa masih di tokoh kita. Oke, kalau tadi kita bicara sama Kemenpan RB, Pak Safruddin sendiri tentang bagaimana mengelola pegawai di Indonesia sendiri. Nah, sekarang kita bicara mengenai pengelolaan masjid, karena beliau adalah Wakil Ketua Umum dari Dewan Masjid Indonesia. Oke, Pak Safruddin bicara mengenai masjid sendiri. Oke, masjid sebagai tempat ibadah. Oke. Sekarang kita melihat masjid. Sekarang masjid ini nggak cuma sebagai tempat ibadah, tapi banyak aktivitas warga yang dilakukan di situ. Betul ya Pak ya? Yeah. Banyak pemberdayaan juga yang dilakukan di masjid, kemudian juga komunikasi yang dilakukan sendiri begitu. Tapi bagaimana Pak Safruddin melihat begitu ya komunikasi yang dijalankan oleh pemuka agama sendiri begitu ya untuk menjadikan masjid lebih potensial, tidak hanya dari segi ibadah, tapi juga segi tadi development ekonomi, development sosial masyarakat setempat. Ya, itulah yang menjadi tugas daripada pengurus masjid, itu Dewan Masjid Indonesia yang kami kelola sekarang ini. Ya. Kami punya visi dan misi memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Nah, itu juga dalam hadis riwayat Rasulullah sudah disampaikan dan sudah berkembang di dalam agama Islam, ya, bahwa memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Itu yang kami ambil menjadi sebuah ikon utama. Dalam memakmurkan dan dimakmurkan masjid itu, kita memprogramkan 10 program unggulan, ya, yang antara lain ya, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Ya. Antara lain, wisata religi yang berbasis masjid. Ya. Kemudian kebersihan masjid, supaya orang betah rajin datang beribadah kalau masjidnya bersih. Yeah. Itulah bisa menuju kepada kemakmuran daripada sebuah masjid. Ya. Kemudian kita punya program akuistik masjid, supaya bisa dicerna, bisa didengar dengan baik setiap apa yang dibahas, dibicarakan dalam masjid, terutama dalam penyampaian amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tentang masalah-masalah ceramah-ceramah tentang ibadah dan sebagainya. Akustiknya dikelola, diperbaiki dengan baik. Ya. Jadi ada 10 paling tidak yang sedang dilaksanakan, dikelola oleh pengurus Dewan Masjid Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa, sampai ke dusun. Ya. Karena ini sangat besar organisasi ini. Ya. Nah Pak, bicara mengenai tadi begitu ya, bagaimana pola komunikasi masyarakat melihat, sekarang masjid lagi-lagi tidak hanya menjadi tadi tempat ibadah, tapi juga menjadi panggung politik. Bagaimana Dewan Masjid melihat ini? Ya, jadi masjid itu adalah, saya sih mengatakan bahwa itu benda mati. Jadi kalau ada orang yang menyatakan ada masjid-masjid berpolitik, itu tidak benar, saya bantah keras. Ya. Apalagi orang mengatakan ada masjid yang radikal, nggak ada masjid radikal itu. Semua masjid itu benda mati, itu tempat ibadah, tempat suci. Kemudian? Tempat kita memuliakan. Sebenarnya masjid itu adalah kita harus memuliakan. Kalau toh ada, itu orang, individu-individu yang datang berceramah atau menyampaikan hal-hal di masjid, tapi jangan menyalahkan masjid, jangan mengeneralisasi. Itu yang saya bantah keras selama ini, dan saya konsisten sejak saya Wakapolri. Saya konsisten untuk membantah itu. Jangan menuduh-nuduh masjid. Tidak ada. Masjidnya itu bersih, tempat suci, itu rumah Allah itu. Jadi nanti kita kualat kalau ada yang menuduh-nuduh itu. Jadi orang-orang, oleh karenanya kenapa pengurus dan masjid kami itu mencanangkan program dan melaksanakan, mengoperate daripada program itu. Dan ini yang dilaksanakan sekarang oleh seluruh pengurus masjid di seluruh Indonesia, dimanapun dia organisasinya, ya. Baik itu remaja masjid, baik itu para majelis taklim, takmir masjid, marbot yang ada di masjid, para khatib-khatib, para imam-imam, semuanya serempak dalam
menuju kepada visi yang besar adalah memakmurkan dan dimakmurkan oleh masjid. Oke. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai head speech yang hadir di dalam lingkungan masjid sendiri begitu ya. Kita lihat sendiri. Mungkin Pak Safruddin juga nggak bisa mengelakkan begitu ya. Itu bagaimana Pak? Karena begini, semua orang bisa masuk masjid ya tentunya. Saya sekarang mau itu jangan terlalu mengeneralisasi. Jumlah masjid itu 800.000. Kalau itu hanya beberapa orang atau tanda kutip sekelompok orang berbicara di hanya beberapa masjid, ya itu nggak bisa generalisasi. Sekarang ini opini yang muncul yang saya selalu bantah bahwa masjid, hampir sebagian masjid ada juga mengatakan seluruh masjid dijadikan panggung politik. Itu saya bantah, tidak benar itu. Jumlah masjid itu 800.000. Masjid di perkotaan itu tidak sampai 10% daripada jumlah masjid seluruhnya. Kami punya data. Masjid di seluruh Indonesia itu jumlahnya sampai ke dusun-dusun 800.000. Masjid di perkotaan itu hanya sekitar 2% jumlahnya. Dan kebanyakan orang-orang, kelompok-kelompok yang tadi dituduhkan oleh opini publik tadi, dalam tanda kutip, itu berada di perkotaan. Tidak berada di kantong-kantong kecamatan, pedesaan-pedesaan. Di sana semua masjidnya damai. Ya, apalagi di tempat pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren Muhammadiyah yang dikelola oleh pendidikan NU, pendidikan Muhammadiyah dan semua ormas-ormas Islam yang alirannya wasatiyah, itu seluruhnya damai semua di sana. Semua menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah. Tapi nyatanya sendiri, kalau tadi nggak cuma dijadikan, tadi ada tudingan yang dijadikan sebagai panggung politik. Bahkan nyata-nyata sekarang ada pemuka agama yang menggunakan masjid juga dan umatnya Pak untuk memobilisasi. Juga ngelihat ya Pak Safruddin. Nah itu gimana Pak? Oleh karena itu kita harus pengurus dan masjid dan seluruh perangkatnya harus betul-betul melaksanakan program itu. Ya. Di Dewan Masjid itu punya namanya pengurus remaja masjid. Ada 4 organisasi. Itu jumlahnya, kalau dijumlah seluruhnya 8 juta orang. Itu struktur ya, bukan simpatisan. Nah, ini sekarang sedang mengelola gerakan masjid bersih. Itu yang dilakukan menjelang dan selama bulan puasa ini. Gerakan masjid bersih. Kenapa program Dewan Masjid itu mengunggulkan 3 yang penting, yaitu gerakan masjid bersih, kemudian wisata religi berbasis masjid, kemudian pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, adalah untuk mendorong, mengarahkan pemikiran masyarakat bahwa masjid itu adalah tempat yang suci, tempat yang positif. Nah itu masyarakatnya sedang didorong. Bagaimana dengan pemuka agamanya, Pak Safruddin? Untuk mengimbangi tadi, untuk mengimbangi hal-hal yang dianggap tanda kutip tadi. Nah, oleh karena itu kita dorong. Saya ini baru pulang berkeliling di 7 kota besar. Aceh, Medan, Makassar, Bandung, Surabaya, Banjarmasin terakhir. Untuk melakukan safari Ramadan bersama-sama dengan pemuda dan remaja masjid. Membawa ustadz-ustadz yang muda, yang digandrungi oleh cewek-cewek sekarang, banyak itu ustadz-ustadz muda. Jadi Dewan Masjid juga ada sedang membentuk tadi Pak ya, karakter dan juga ikon begitu untuk membawa. Bukan membentuk, memang ada dalam struktur. Jadi di Dewan Masjid itu ada 4 organisasi pemuda dan remaja masjid. Yang satu namanya BKPRMI. Programnya BKPRMI itu Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Ada lagi namanya Prima, Persatuan Pemuda Remaja Masjid. Ada lagi namanya JPRMI, Jaringan Pemuda Remaja Masjid. Ada lagi namanya ISYEF, Islamic Youth Economic Forum. Nah, itulah yang menangani masalah-masalah pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Nah, ini 4 ini kalau di jumlah
itu 8 juta strukturnya. Ya, bukan orang sedikit di situ. Baik. Jadi karena mulai dari tingkat pusat sampai ke dusun-dusun itu ada organisasi ini. Oke. Nah, itu dikelola oleh masjid dan saya menjadi ketua dan pembinanya dari semua itu. Semua organisasi ini. Nah, inilah yang sekarang berkeliling selama bulan suci Ramadan ini melakukan safari Ramadan. Nah, BKPRMI programnya adalah gerakan masjid bersih. Jadi semua toilet, tempat wudhu, apa mereka itu kerjakan. Karpet itu aja dikerjakan. Nah, ini dikandung maksud supaya kegiatan di masjid itu jangan berkutat kepada kajian-kajian apa yang Mas tadi maksudkan. Jadi ada gerakan-gerakan di masjid itu untuk meraih atau menarik umat Islam masuk ke masjid dalam rangka memakmurkan masjid. Oleh ISEP yang saya sebutkan tadi, yang saya keliling 7 daerah ini. ISEP itu melaksanakan ekonomi yang berbasis masjid. Mereka membangun namanya masjid-masjid corner. Apa tuh, Pak? Masjid corner. Jadi di tiap pojok-pojok masjid itu ada entrepreneur di sana. Ya, di sana ada tempat kuliner. Ada mungkin stand-stand untuk jual apa namanya dia punya hijab atau macam-macam pakaian-pakaian muslim. Ini dikelola oleh ISEP namanya. Itu remaja masjid. Jadi banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan lain yang sangat besar ya yang tidak dibangun oleh opini publik. Ya. Kalau kita presentasikan mungkin 98%. Ya. Tapi 2%-nya yang kajian-kajian tadi yang tadi disoroti itu yang diopinikan. Jadi seolah-olah mengeneralisasi masjid ini. Ya, itu yang saya bantah. Dan pengurus masjid sangat tersinggung kalau selalu itu yang dilakukan oleh para media yang membangun opini itu.